Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Halo semuanya, nama saya Kira Putri Ramadhani dengan NIM 2410912320034, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat dari kelompok 7 Kancana. Dan sekarang saya akan mempresentasikan cerita pendek yang saya buat bertemakan kedisiplinan. Di suatu pagi, di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, setiap mahasiswa diwajibkan mengenakan seragam rapi, alma mater, dasi, dan sepatu hitam. Di antara mereka terdapat 3 sahabat, Siti, Riko, dan Dira. Siti dan Riko selalu patuh pada peraturan, sementara Dira, seorang mahasiswi dengan bakat luar biasa, justru sering melanggar ketentuan berpakaian. Dira, dengan penampilan yang acak-acakan, rambut berantakan, dan kaos yang kusut, rasa bahwa penampilannya tidak mencerminkan kemampuannya sebagai mahasiswi. "Aku tidak peduli dengan penampilan, yang penting adalah otakku," ujarnya suatu sore ketika Siti dan Riko menegurnya. Siti, yang selalu rapi, berkata, "Dira, penampilan itu penting. Kita akan menghadapi pasien di masa depan. Jika kamu tidak menghargai diri sendiri, bagaimana orang lain bisa menghargaimu?" Riko menambahkan, "Lagi pula, kedisiplinan dalam berpakaian adalah bagian dari kedisiplinan belajar. Coba pikirkan tentang masa depanmu sebagai dokter." Dira hanya menggelengkan kepala. "Kalian tidak mengerti. Aku ingin menjadi diriku sendiri." Suatu hari, ada ujian praktikum yang sangat penting. Dira berencana untuk hadir dengan penampilannya yang biasa. Namun, saat memasuki ruang ujian, suasana berubah. Dosen penguji, Dr. Indra, adalah sosok yang tegas dan sangat menghargai disiplin. Begitu melihat Dira, ekspresi Dr. Indra langsung berubah. "Dira, ini adalah ujian yang serius. Apakah kamu tidak menghargai aturan yang sudah ditetapkan?" tanyanya dengan nada dingin. Dira merasa marah dan kecewa, tetapi ia pergi tanpa mengucapkan kata-kata apapun. Setelah ujian, Siti dan Riko mencari Dira di kantin. Mereka menemukan Dira duduk sendirian, wajahnya menunjukkan kekecewaan. "Aku tidak mengerti, mengapa mereka begitu keras tentang penampilan," keluh Dira. Siti berusaha menenangkan, "Dira, ini bukan hanya tentang penampilan, ini tentang menghormati diri kita dan orang lain. Jika kita ingin menjadi dokter, kita perlu menunjukkan bahwa kita siap untuk profesi ini." Riko menambahkan, "Bayangkan jika pasien melihat dokter yang tidak rapi, mereka mungkin meragukan kemampuan kita." Dira hanya mengangkat bahu, mendengarkan perkataan Riko. "Aku tetap tidak percaya bahwa penampilan bisa menentukan kemampuan seseorang. Aku lebih suka dianggap pintar daripada hanya rapi," ujarnya sambil meninggalkan kantin. Keesokan harinya, Dira kembali dengan penampilan yang sama, kaos lusuh dan celana jeans robek. Dia merasa percaya diri dengan kemampuannya, tetapi Siti dan Riko terlihat khawatir saat melihatnya. Di kelas, suasana tegang karena Dr. Indra sedang memberikan kuliah tentang etika medis. Saat Dr. Indra melihat Dira, wajahnya menunjukkan ekspresi tidak senang. "Dira, bisakah kamu menjelaskan mengapa kamu memilih untuk datang ke kelas dengan penampilan seperti itu?" tanyanya dengan nada tegas. Dira mengerengut. "Saya tidak merasa penampilan saya mempengaruhi pemahaman saya tentang materi." Dr. Indra menggelengkan kepala. "Dira, ini bukan hanya tentang kamu. Ini tentang rasa hormat terhadap profesi yang kita jalani. Jika kita ingin dihargai, kita juga harus menghargai diri kita sendiri dan penampilan kita." Dira tidak mengerubis. Dia merasa frustasi dan berpikir bahwa dia tidak akan mengubah caranya hanya karena aturan. Setelah kelas, Siti dan Riko menemui Dira. "Dira, kamu tidak bisa terus begini. Ujian praktikum semakin dekat dan kita perlu menunjukkan bahwa kita siap," kata Siti. "Aku tidak mau berpura-pura menjadi orang lain hanya untuk menyenangkan orang lain," balas Dira. Riko menghela napas. "Tapi ini bukan tentang berpura-pura, ini tentang menjadi versi terbaik dari dirimu. Kita harus berusaha seimbang, baik dalam pengetahuan maupun penampilan." Dira tetap bersikap acuh tak acuh, merasa bahwa pandangan Siti dan Riko hanyalah beban yang tidak perlu. "Aku akan tetap jadi diriku sendiri, terlepas dari apa yang mereka pikirkan," gumamnya ketika melewati teman-teman sekelasnya yang menyapa. Di keesokan harinya, suasana fakultas terasa lebih cerah. Mahasiswa lain berinteraksi dengan penuh semangat, menyapa satu sama lain dengan senyum ramah. Namun saat Dira tiba, dia mengabaikan sapaan teman-teman yang menyapanya dengan ceria. Dia hanya berjalan lurus, fokus pada ponselnya tanpa melirik ke siapapun. Siti yang melihat itu hanya bisa menggelengkan kepala.
Dira, kau melanggar etika 5S. Ini bukan hanya tentang penampilan, tapi juga sikap kita terhadap orang lain, katanya dengan penuh perhatian. Dira tidak merubis, aku tidak peduli, mereka tidak penting bagiku, jawabnya dengan nada sinis. Siti dan Riko saling bertukar pandang. Mereka prihatin, mereka tahu Dira berbakat dan cerdas, tapi sikap yang acuh ini bisa menghalangi kesuksesannya di masa depan. Hari itu berlalu tanpa perubahan. Dira merasa bahwa semua kritik itu hanya membuatnya merasa lebih terasing. Namun di dalam hati ada keraguan yang mulai mengganggu pikirannya. Dia menyadari bahwa meskipun dia merasa hebat dalam pengetahuan, sikapnya yang tertutup membuatnya kehilangan koneksi dengan teman-temannya. Malamnya Dira merenung sendirian. Dia teringat kata-kata Riko tentang jadi versi terbaik dari dirinya. Apa benar aku sudah melakukan yang terbaik? Pikirnya. Keesokan harinya, Dira menemukan keberanian untuk berubah. Dia berdiri di depan cermin dan mengingatkan dirinya tentang pentingnya menghargai orang lain. Dia merapikan penampilannya dan bertekad untuk mengikuti etika 5S. Ketika dia tiba di kampus, Dira mencoba menyapa teman-temannya dengan senyum, meskipun terasa canggung. Hai, selamat pagi, sapaannya pada beberapa mahasiswa yang biasanya ia abaikan. Mereka tampak terkejut, tetapi kemudian membalas sapaannya dengan hangat. Riko dan Siti yang melihatnya merasa bangga. Lihat Dira, ini dia yang kami tunggu-tunggu, seru Siti. Dira merasa sedikit lebih baik. Meskipun perubahan ini kecil, dia tahu bahwa langkah ini adalah bagian dari perjalanannya menuju kedisiplinan dan menjadi versi terbaik dari dirinya. Sekian cerita pendek dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.